Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Ya alhamdulillah. Ya, iwafillah yang semoga Allah berkati. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan memulai pertemuan perdana terkait mengkaji kitab ulama para salafus saleh, yaitu terkait akidah. Insya Allah kita akan langsung saja kepada Al-Ustadz Atim Muhammad Atim LC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masih longgo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah ya bisa berjumpa melalui Zoom ini untuk sama-sama belajar di pertemuan perdana pembahasan akidah Ahlus Sunnah ya, Syariah. Dan insya Allah kita membahas kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekh Abu Usman As-Sabuni ya rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal soleh ya bagi kita semua dalam rangka mempelajari ilmu yang bermanfaat, khususnya adalah tentang masalah akidah, sesuatu yang paling dasar ya di dalam agama Islam. Sebagai fondasi di mana akidah ini adalah penjabaran dari iman ya. Jadi Islam ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang bertanya tentang 3 hal, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, ini adalah 3 rukun agama ya. Iman ini rinciannya ada dalam ilmu akidah. Kemudian Islam rinciannya dalam ilmu fikih, dan ihsan rinciannya dalam ilmu suluk ya, atau ilmu tazkiyah, ilmu ya, atau bisa juga disebut ilmu tasawuf ya. Nah, insya Allah kita coba mengkaji kitab para ulama yang berpegang ya kepada akidah salaf Ahlus Sunnah ya. Sebetulnya kitab para ulama ini sangat banyak ya. Saya juga sudah mencoba melis gitu ya kitab-kitab para ulama yang ditulis sejak era salaf. Yang dimaksud salaf itu kan adalah 3 generasi awal ya. Jadi generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Di mana ini 3 generasi yang disebut oleh Rasulullah SAW ya sebagai khairul qurun ya, sebaik-baik generasi ya. Qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasiku yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in ya, kemudian generasi setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Yang tentu dimulainya kodifikasi ya keilmuan atau tadwin ilmu-ilmu keislaman ya, itu tentu dimulai di masa tabi'ut tabi'in ya, termasuk dalam bidang akidah ini juga mulai ditulis di era generasi tabi'ut tabi'in ya, khususnya
para imam madhab misalnya ya, itu kan ada di generasi tabiut tabiin ya, dan juga para ulama-ulama lain ya, para ulama besar ya, ahli ijtihad. Tidak sedikit mereka sudah menulis kitab-kitab ya, khususnya berkaitan dengan akidah Ahlussunnah ini. Nah, barangkali kita belum terlalu mengenal ya, maka melalui kajian ini kita coba mengenal ya kitab-kitab para ulama tersebut yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah atau akidah salaf. Nah, di antara kitab yang cukup bagus, memuat permasalahan yang inti ya, dan juga pembahasannya cukup lengkap, yaitu Aqidatus Salaf ini yang ditulis oleh Imam Ash-Shabuni ya, rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 449, jadi abad ke-5 ya Hijriah. Sebelum masuk ke matan, kita coba lihat dulu biografinya ya. Barangkali kalau sudah ada yang punya kitabnya ya. Di sini ada PDF yang sudah saya share untuk biografi ya, Tarjamah Musonib. Itu ada di halaman 11. Ya, di antaranya di sini di uh, uraian dari Az-Zahabi ya. Ya, Az-Zahabi tentu terkenal, beliau menulis tentang sirah ya, atau biografi para ulama ya, dalam kitab beliau ada Syiar A'lam An-Nubala ya. Nah, di sini kita lihat penuturan dari Az-Zahabi ya. Qala Az-Zahabi al-Imam. Beliau adalah seorang imam al-allamah ya, allamah. Ya, imam di sini maksudnya adalah pemimpin dalam agama ya. Jadi disebut imam itu kan karena memang keilmuannya sangat mumpuni ya, sangat tinggi, sehingga bisa dijadikan pemimpin, panutan dalam agama. Al-allamah, allamah itu adalah ulama yang menguasai banyak bidang keilmuan. Ya, banyak bidang keilmuan Islam. Jadi tidak hanya satu keilmuan saja. Ya, al-qudwah, teladan. Nah, maka di sini disebutkan ya keahlian beliau. Beliau sebagai al-mufassir, ahli tafsir, ya, al-mudzakir ya, yang memberi peringatan ya, atau istilah lainnya al-wa'id ya, jadi pemberi nasihat. Ya, jadi beliau ini punya kelebihan pandai di dalam memberikan nasihat ya, atau wejangan yang tentu menyentuh ya kepada orang-orang, bahkan beliau melakukannya sejak dini ya, yaitu kisahkan sejak usia 9 tahun ya, itu beliau sudah bisa memberikan nasihat ya. Maka beliau disebut sebagai wa'id ya, atau mudzakir. Kemudian juga beliau al-muhadis ya, ahli hadis. Nah, bahkan beliau digelari dengan Syekhul Islam. Nah, jadi gelar Syekhul Islam ini kan tidak sembarangan ya. Jadi ulama yang besar begitu ya. Jadi ini ulama yang bukan sembarangan ya, tentu keilmuannya diakui ya oleh para ulama.
Yaitu beliau adalah Abu Utsman, ya, kunyahnya Abu Utsman Ismail, ya, nama aslinya Ismail ibnu Abdurrahman ibnu Ahmad, ya, ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Abid bin Amir An-Naisaburi As-Sobuni, ya, As-Sobuni. As-Sobuni ini nisbat ke apa, sobun. Sobun itu kalau sekarang itu sabun, ya. Sobun itu kan sabun. Nah, ini disebutkan salah satu kakeknya, ya, salah satu kakeknya, maksudnya kan kakek pertama, kakek kedua, ya, ke atas gitu. Leluhurnya, ya, salah satu leluhurnya itu apa namanya bekerja membuat sabun, ya, sehingga dinisbatkan kepada Sobun itu, ya, jadi As-Sobuni dikenal, ya, dengan As-Sobuni, keluarga beliau. Wulida sanata salasin wa sab'ina wa salasimi'atin. Nah, beliau dilahirkan tahun 373. Ya, 373. Wa awalu majlisin aqadahu lil wa'din. Ini yang tadi saya sebutkan. Majelis pertama yang beliau adakan, ya, untuk memberi nasihat lil wa'di isra qatli abihi. Ya, yaitu setelah terbunuhnya ayahnya, ya, meninggalnya ayahnya, fi sanati sintaini wa samanin, pada tahun 82, ya, sintaini wa samanin, ya, pada tahun 82. Wa huwa ibnu tis'i sinin. Jadi maksudnya 82, maksudnya 382. Karena kan beliau tadi lahir 373, ya. Jadi pada tahun 382 itu ayahnya meninggal. Nah, setelah ayahnya meninggal, beliau memberikan wejangan, ya, nasihat. Wa huwa ibnu tis'in sinin. Beliau dalam keadaan berumur 9 tahun. Hadasa hadasaan, nah, beliau atau meriwayatkan hadis, ya, maksudnya ini adalah para gurunya, ya, para guru yang paling terkenal sebetulnya dari Abu Utsman As-Sobuni ini adalah Hakim, ya, An-Naisaburi, ya, Hakim An-Naisaburi. Beliau ahli hadis, ya, yang terkenal, penulis kitab Mustadrak, ya, ala Sahihain, ya, bukan imam para ahli hadis, ya, di zamannya, ya. Itu Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh An-Naisaburi. Ini adalah guru, ya, guru yang paling utamanya, ya, Hakim An-Naisaburi ini. Ya, nah, selain itu di sini disebut juga ada Abi Sa'id Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, Abi Bakar bin Mihran, ya, Abi Muhammad Makhladi, Abi Tahiri Ibnu Zaimah. Nah, ini keturunan dari Ibnu Huzaimah, ya, jadi bukan Ibnu Huzaimahnya, tapi turunan, ya, bukan anak tapi cucu ke bawahnya mungkin, ya, yaitu Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah. Ya, bahkan beliau meriwayatkan Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Ibnu Huzaimah ini juga sangat penting. Karya beliau menyingkap, ya, atau menuliskan akidah salaf ini, ya, dalam kitab beliau, kitab Tauhid, ya, Ibnu Huzaimah, ya. Nah, ini juga As-Sabuni ini meriwayatkan Sahih Ibnu Huzaimah ini dari, ya, cucunya ini, ya, Abu Tahir.
ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu guru ya, di antara guru-gurunya. Nah, kemudian murid, ya hadasa anhu ya artinya muridnya. Ya, yang meriwayatkan hadis darinya itu ada Al-Qattani, ya Ali bin Husain bin sorry. Ini yang paling terkenal tentu Al-Baihaqi. Ya, Abu Bakar Al-Baihaqi yang ahli hadis. Ya, cuman kalau dalam segi akidah Al-Baihaqi itu termasuk Asy'ari ya. Cuman Asy'ari yang mutaqaddimin. Abu Bakar Al-Baihaqi itu. Ya, jadi nanti bisa apa namanya lebih memperdalam ya apa perbedaan tidak Asy'ari mutaqaddimin ya, mutakhirin. Itu ada perbedaan ya. Dan juga salah satu murid yang terkenal juga itu adalah salah satu imam dalam mazhab Syafi'i itu namanya ini Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani. Ar-Ruyani ini salah satu imam besar ya, yaitu Abdul Mahasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Ar-Ruyani. Ya ahadu a'immatil madhab Syafi'i. Ya salah satu imam madhab Syafi'i yang diberi gelar dengan Fahrul Islam. Jadi ini muridnya dan tentu dari segi madhab fikih Abu Usman Ash-Shabuni ini termasuk sebagai apa madhab Syafi'i ya secara madhab fikihnya begitu. Nah diantaranya komentar para ulama ya Abu Bakar Al-Baihaqi ini muridnya beliau mengatakan ya hadasana imamul muslimin haqqan. Ya imamnya kaum muslimin ya haqqan ya sebenar-benarnya. Syekhul Islam Sidqon. Ya, di sini disebut ya sebagai Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni. Ya, summa dzakara hikayah, kemudian menyebutkan hikayah. Ya, ini diantara sekilas saja ya mengenal tentang penulis kitab ini ya, yaitu tadi Abu Usman ya As-Sabuni Ismail ya. Lahir tahun 373 ya, wafat tahun 449. Nah, bismillah kita masuk ke matannya. Kitab-kitab beliau yang paling terkenal ya ini ya, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kemudian juga ada kitab Arbaun ya hadisan. Ya 40 hadis ya ada kitab Mi'atain. Mi'atu hadis Muhtar, Mi'atu Hikayah ini berisi hadis-hadis. Dan juga kitab Intisor. Ya, cuman kitab-kitab yang lainnya ini tidak sampai ya kepada kita. Ada kitab Da'wat dan juga ada wasiahnya ya. Jadi tulis juga biografi beliau ini dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah ya Al-Kubra ya karya Tajuddin As-Subki. Ini juga menunjukkan bahwa mazhab fikih beliau itu Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Ya, bismillah kita masuk ke matan. Ada yang mau baca? Silakan yang siap aja. Kita sesuai urutan ya. Nah, di sini ada sababu ta'lifir risalah.
Ya, sebab penulisan risalah ini ya, kitab ini. Risalah maksudnya kitab. Yang pertama ada Pak Sandi, ada nggak? Sandi nggak hadir. Kemudian Pak Jaya ada. Pak Ian, Pak Soekardi ya, silahkan Pak Soekardi. Ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sababul ta'lifir risalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak ini 5 warodat amala tobri Lama ya. awal Lama. lama warodat Warod, oh, bukan warodat. Warod tuh, Pak. warodtu amala tobri sitani Amila ya. amila warodtu amila tobri Apa itu, Pak? sitana Baristana. tobaris sitana wabilada ya Wabilada ya. Atau ke Amila ya. amila wabilada zilana. Ini nama apa? Nama tempat, nama kota. Zilan Matauzihan apa itu? Mutawajihan ila bait Ila, ada ila huruf jar kan? ila baitillahi Ila baitillahi arhar ala baitillahil harami wa ziyarati qabri ya, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihil kiromi jama ya. Ya, sudah Pak ya. Bismillah. Ya, jadi ini sebab penulisan kitab ini. Di sini beliau memulai ya terlebih dahulu dengan hamdalah ya, sebagaimana sunnah dari para penulis, mengikuti Al-Quran ya, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulai dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ya, kesudahan ya, atau kesudahan yang baik ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian bersolawat ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solawat kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya seluruhnya ya. Sohbi di sini jama ya, jama dari sohib ya, jadi jama dari sohib bisa sohbun, bisa juga ashab ya. Ajmain ini adalah taukid ya, untuk penguat, jadi seluruhnya. Amma ba'du, ini lafaz untuk memisahkan antara muqaddimah dengan isi ya, maksud. Fa ini lama waratu amila ya, atau baristana wabila ada jilana. Ketika aku datang ya, waroda yaridu itu datang, cahaya jiu ya, jadi datang ke suatu daerah ya, amil namanya, ini amil nama daerah, yaitu yang ada di Tobaristan.
Nah, ada juga dalam naskahnya itu tertulis amida pakai dal ya. Tapi yang benar kata pentahqiq di sini menggunakan lam. Karena di negeri Tobaristan itu tidak ada yang dinamakan dengan amid. Ya, wa innama hiya amil. Ya. Jadi di Tobaristan, Tiberias ya kalau bahasa ininya. Tobaristan itu dan juga Bilad Jilad. Ya, ini berdekatan. Nah, mutawajihan menuju dari Tiberias itu menuju ke Baitillah Al-Haram, itu ke Mekah. Ya, ya tentu tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji ya, mutawajihan ila Baitillahil Haram. Ya, tetapi di samping maksud utama itu juga eh, beliau menyebutkan di sini waziaroti qabri Nabi Muhammad SAW ya berziarah ya mengunjungi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma tentu ini bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama mengunjungi makam Nabi, tetapi maka di sini ada wa ya. Wow ya sekaligus. Jadi tujuan utama ya tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga sekaligus ziarah kubur karena hukum ziarah kubur itu kan boleh gitu ya. Selama tidak ada musyrikan ya di dalamnya. Untuk mengingat kematian ya begitu untuk mengingat kebaikan-kebaikan ahli kubur itu ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihil kiram ya dan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Ya, kemudian berikutnya Bisa Ustaz? siapa? Silakan. Fadli Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها وفي كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين Ya, المتقين. jumlatul ya berarti جملة domah ya المؤمنين marfu. المصدقين المتقين ووالوا في إتباعها وعادوا فيها. Fittibaiha berarti. berarti ini ya yang itu ya. Ya. Nah, Ustaz. وكفروا من اعتقاد غيرها Wa وأحرزوا kafaru وكفروا من اعتقد ya man غيرها ya bukan min mani takoda. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركبتها. Apa itu? Bukan. أستغفر. ولمن دعوهم إليها بركتها. Barokah. بركتها. Apa itu kedudukannya? ودعوهم إليهم. Ustaz, dia ini maf'ulun bi barakataha. Iya betul. Ya. Karena wayumna itu juga kan atapnya mansub ya. Wasil Ustaz. Ya, nah. ويمنها وخيرها Wa khairaha. وخيرها وأفضوا Abdau ya abdau. وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها
Apa itu? Fastakhartullah. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به An yantafi'a. أول الألباب Ulul albabi. أولو الألباب والأبصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. Ya, nah. Eh, Nah, jadi ini adalah sebab ya beliau menuliskan kitab ini. Kata beliau, Sa'alani ihwani fiddin. Telah bertanya kepadaku saudara-saudaraku dalam agama. Jadi ihwa fiddin ya. Ini menjadi apa namanya kebiasaan para ulama menulis kitab itu juga ada karena permintaan ya. Baik itu dari sahabat-sahabatnya atau dari murid-muridnya gitu. Dia memenuhi permintaan an ajma'a lahum fusulan fi usuliddini untuk mengumpulkan untuk mereka fasal-fasal dalam usuluddin ya usul-usul agama ya dalam ilmu akidah. Nah, ini juga menunjukkan penamaan ilmu akidah ini dengan usuluddin. Jadi ilmu akidah ini bisa disebut dengan ilmu akidah ya atau juga disebut dengan sunnah. Jadi, sunnah juga salah satu istilah untuk menyebut akidah. Ya, makanya nanti kita akan temukan banyak kitab para ulama dalam akidah ini diberi nama dengan sunnah. Ya, ada usul sunnah, misalnya Imam Ahmad, ya ada sunnah itu banyak sekali menamakan dengan istilah sunnah. Ya, ada dengan usul din ini. Misalnya ada At-Tabari juga ya menulis apa namanya tafsir ya fi usuluddin ya. Tabari juga ada dua ya. Tabari itu ada tafsir fi usuluddin, ada juga Sharihus Sunnah gitu. Ya, termasuk Abu Hasan Asy'ari juga menulis Al-Ibanah fi Usulidiyana. Usulidiyana ya sama ya, Usuluddin. Kemudian juga ada dengan sebutan apa i'tiqad. Ya, misalnya Al-Lalikai ya, Syarh i'tiqad ya ahli sunnah. Nah, ada juga yang menyebut dengan istilah syariah. Ya, syariah. Nah, ini misalnya Al-Ajuri ya, Al-Ajuri beliau menulis kitab akidahnya dengan nama syariah ya. Begitu. Syariah maksudnya isinya adalah tentang akidah. Nah, ini berbagai nama ya. Nah, belakangan juga muncul istilah lain yaitu ilmu kalam. Ya, ilmu kalam walaupun penamaan ilmu kalam ini rata-rata dia punya metode khusus gitu. Yaitu dengan ada metode tersendiri ya yang berbeda dengan metode para ulama salaf ini dalam menguraikan akidah gitu walaupun dari segi apa namanya penamaan ya intinya kan sebetulnya yang dibahas sama ya berkaitan dengan akidah juga ya cuma dia punya metode khusus kalam ya kalam itu juga apa namanya kenapa disebut kalam ilmu kalam ya karena memang kalam itu berbicara memperdalam ya pembahasan di situ ada uja-uja akal dan sebagainya ya atau juga penamaan ilmu kalam itu berdasarkan salah satu pembahasan
Ya, jadi menamai dengan sebagian ya, dengan sebagian sesuatu yaitu pembahasan tentang kalamullah. Ya, jadi menamai sesuatu dengan yang sebagiannya ya, sama dengan misalnya menamai hamba sahaya dengan rokobah begitu ya. Nah, itu menamai dengan sebagian. Jadi karena memang kalamullah ini menjadi pembahasan yang paling besar ya dalam pembahasan ilmu kalam itu. Nah, jadi di sini disebut dengan usuluddin. Maksudnya adalah ilmu akidah, pokok-pokok agama. Allati istamsaka biha alladzina madaw min a'immatid din wa ulama'il muslimina. Ya, yang berpegang teguh dengannya, dengan pokok-pokok agama, dengan akidah tersebut, ya orang-orang yang telah lalu dari para imam, ya agama dan para ulama kaum muslimin. Wasalafis salihin dan salafus saleh. Gitu. Jadi menarik ya. Jadi permintaannya agar dikumpulkan, an ajma, mengumpulkan ya pokok-pokok akidah itu. Makanya kalau kita lihat isi dari kitab ini sangat bagus sekali, memuat pokok-pokok yang cukup lengkap ya, membahas permasalahannya ini ya, sehingga ini layak dijadikan panduan untuk pembelajaran ilmu akidah ini. Wahadau ya. Nah, selain mereka berpegang teguh ya, mereka juga memberikan petunjuk. Ya, hadau memberikan petunjuk. Ya, tentu kalau maksud para ulama ya atau Rasulullah memberikan petunjuk itu ya maksudnya adalah hidayatul irsyad ya. Karena hidayah itu kan ada dua, ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Kalau hidayatul taufik yaitu murni hak Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa memberikan. Hidayah taufik itu hidayah orang untuk menerima kebenaran, untuk bisa mengamalkan. Ya, misalnya dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini maksudnya hidayah taufik. Nah, sedangkan hidayah di sini adalah hidayatul irsyad, itu memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah. Nah, ini juga masuk kategori memberi hidayah, tapi hidayatul irsyad. Ya, seperti dalam ayat innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar ya bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi para imam, para ulama itu telah memberikan hidayah. Wada'au nasa, dan mengajak manusia ilaiha, ya kepadanya. Ya, haknya kembali ke mana ini? Ya, kembali ke usuluddin tadi ya. Usuluddin. Oh, pakainya marfutoh. Ya, atau bisa juga fusulan, bisa kembali ke fusulan ya, pasal-pasal. Ya, fi kulli hinin, pada setiap waktu, wa nahau amma iyudaduha. Ya, dari kata apa ini asalnya? Doda ya, doda yudadu. Ya, didu itu kebalikan ya, yang menyelisihinya. Ya, jadi selain mereka menjelaskan bagaimana akidah yang benar, ya mereka juga melarang, mencegah dari yang menyalahinya, dari kebalikannya. Ya, nah karena memang ketika kita belajar akidah itu, belajar akidah yang benar, juga harus tahu akidah yang menyimpangnya. Ya, karena kalau kita tidak mempelajari akidah yang menyimpang, yang menyalahi akidah yang benar itu, bisa jadi tanpa sadar kita terjerumus begitu. Ya, makanya kan metode Al-Quran di dalam menjelaskan akidah juga seperti itu.
akidah yang benar dulu ya, kemudian akidah yang kelirunya seperti apa. Bahkan di awal surah Al-Baqarah itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman, ya sifat-sifat mereka seperti apa, ya lalu setelah itu dijelaskan tentang orang kafir, lalu orang munafik begitu. Ya, jadi supaya akidah yang benar ini bisa dipegang teguh dan juga bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya, makanya kalau tidak salah itu perkataan Umar bin Khattab ya, itu bisa dicek lagi. La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah gitu. Tidak mengetahui Islam orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Gitu. Jadi dalam belajar Islam ini tentu kita harus tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Ya. Nah, dengan mengetahui mana benar dan mana yang salah, ya kita bisa apa namanya memilih ya yang benar itu dan juga memohon kepada Allah untuk bisa terhindar. Ya, makanya kan salah satu doa yang kita panjatkan Allahumma arinal haqqo haqqan ya warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Ya, dan berikanlah rezeki untuk mengikutinya dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikanlah rezeki kepada kami untuk meninggalkannya. Begitu jadi wa nahau amma yudaduha wa yunafiha ya dan menafikannya eh jumlatal mukminin. Nah, ini jadi apa ini kedudukannya? Amma yudaduha ini jadi maf'ul bi ya, maf'ul bi dari wahadau. Ini sudah ada an-nasa ilaiha. Amma yudaduha wa yunafiha jumlatal ini sebagai badal ya dari an-nasa tadi. Jadi sekelompok orang-orang beriman, musaddiqin, muttaqin. Ya. Walau fi tibaiha dan mereka loyal ya, wala yuwali ya. Setia ya, loyal di dalam mengikutinya. Wa adau wa adau fiha dan mereka apa namanya terbiasa ya ataupun akrab dengannya ya. Dikata adatan, adah ya. Ada yu'adi. Wabada'u dan mereka membid'ahkan. Ya, wa kaffaru man itaqada ghairaha. Ya, dan mereka membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang meyakini selainnya. Ya, nah jadi membid'ahkan, mengkafirkan ini bukan perkara yang apa namanya memang tidak mudah ya, tetapi bukan berarti tidak boleh. Ya, justru kalau suatu pemahaman ya sudah jelas-jelas bid'ah ya sudah jelas-jelas menjadikan apa salah sebab kekafiran ya harus kita katakan gitu. Ya, karena istilah bid'ah ini kan muncul dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita alergi dengan kata bid'ah. Ya, karena istilah bid'ah itu kan muncul dari lisan Nabi. Masa kita alergi dengan sesuatu yang muncul dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang sudah jelas ada buktinya tentang suatu kebid'ahan ya kita katakan bid'ah. Ya, jelas apa namanya
menunjukkan kepada kekafiran begitu, ya kita katakan kafir ya. Nah, jadi dan walaupun tentu kita harus berhati-hati, tidak sembarangan. Ya, jadi jangan juga bermudah-mudahan untuk membid'ahkan, mengkafirkan begitu. Ya. Karena tadi untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Karena kalau kita tidak jelas gitu ya, tidak jelas, masih abu-abu gitu kan, itu orang jadi bingung gitu. Ya, padahal eh, kebenaran ya atau hak ini kan jelas dan kebatilan juga jelas. Ya, maka tugas orang-orang yang paham, para ulama ini memberikan penjelasan ya mana suatu yang bid'ah, mana sesuatu yang kufur ya begitu. Ya walaupun tentu menghukumi suatu keyakinan ya atau pendapat itu juga berbeda dengan menghukumi orangnya. Ya dalam arti belum tentu orang yang mengatakan suatu perkataan bid'ah orangnya atau melakukan suatu bid'ah orangnya disebut ahli bid'ah ya karena memang harus dilihat faktor ya dia melakukan itu. Ya bahkan termasuk kekufuran sekalipun. Makanya ada doa bidnya, tidak sembarangan ya antara takfir dan tabdi ini. Ada doa bidnya. Misalnya bukan karena jahlun ya, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Ya, ada doa bidnya, tidak sembarangan. Ya, makanya misalnya dalam hadis yang menggambarkan bagaimana senangnya Allah ya kepada orang yang bertobat itu melebihi senangnya orang yang mendapatkan kembali perbekalannya yang hilang di padang pasir yang tidak ada orang jauh ya dia sendirian di padang pasir kelelahan mencari gitu ya binatang tunggangannya yang membawa perbekalan dia itu sampai tertidur tapi kemudian ketika bangun itu datang lagi ya binatang tunggangan dan perbekalannya itu. Nah, itu sangat bahagia sekali kan orang itu. Nah, saking bahagianya sampai dia salah ucap. Ya kan? Dia mengatakan ya Rob ya Allah kan anta abdi wa ana rabbuk gitu. Ya, kata orang itu wahai Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya akhta'a min sidatil farah. Ya dia keliru karena saking gembiranya. Nah, tentu perkataan itu kan kufur ya, menganggap Allah hambanya dia Tuhan. Itu adalah kufur, kekafiran. Ya, tetapi dia tidak disebut sebagai kafir. Kenapa? Karena tidak sengaja mengucapkan itu. Ya, tanpa ada kesengajaan. Begitu. Jadi intinya ini sebagai contoh ya bahwa dalam membid'ahkan, dalam mengkafirkan juga ada doa bid'nya. Ya, walaupun misalnya pendapat atau perkataannya betul itu adalah perkataan yang bid'ah atau perkataan yang kafir, ya, kufur. Tapi orang yang mengatakan kan belum tentu. Harus dilihat dulu, ya, kondisi orang tersebut harus dilihat dulu. Makanya tidak boleh sembarangan kita menyebut ya secara ta'in ya tertentu kepada orang ya gitu. Apalagi sampai disebut disebar ya namanya. Nah, itu tidak boleh malah nanti jatuhnya mengumbar aib ya orang dan sebagainya. Tidak boleh sembarangan juga. Wa ahrazu li anfusihim dan mereka menjaga ya diri mereka. Waliman da'auhum ilaiha dan juga kepada orang yang mereka ajak ya kepadanya pada akidah itu barokatah
mereka berdoa di sini berarti ya, ta'awum ilaiha barakata keberkahannya, wa yumnaha ya, sebenarnya hampir mirip antara barokah dan yumnun juga itu maknanya barokah. Wa khairuha ya, dan kebaikan ya, wa abdau ila ma qaddamuhu ya, dan mereka telah berlalu ya, telah lewat, telah pergi ya kepada apa yang telah mereka dapatkan ya, atau telah mereka persembahkan, mereka berikan min sawabi dari pahala ya, akidah mereka untuknya, dan berpegang teguhnya mereka dengannya, dan memberikan petunjuk, irsyad, bimbingan ya kepada hamba kepadanya, dan membawa mereka ya, mendorong mereka kepadanya ya. Nah, jadi untuk maksud tadi yang disebutkan yang cukup panjang lebar ya, maka penulis ya Abu Usman As-Sabuni ini beristikharah ya kepada Allah, fastakharatullaha ta'ala ya, wa asbatu fi hadzal juz'i, dan aku tetapkan dalam juz ini ya, dalam maksudnya dalam kitab ini, ma tayassara minha, apa yang mudah darinya, ala sabilil ikhtisar ya, secara ringkas ya, karena memang kitab ini tidak terlalu panjang, ini cukup ringkas. Roja'a an yantafi'a bi ya, dengan berharap semoga bermanfaat atau mengambil manfaat dengannya ulul albabi ya, orang-orang yang memiliki pemikiran ya, wal absori ya, hampir mirip ya, albab dan absar, ini orang-orang yang menggunakan akal sehatnya ya. Wallahu subhanahu yuhaqqiqu dzanna, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang merealisasikan ya, yang mewujudkan zon ya, dugaan ini ya, jadi beliau menduga bahwa ini akan memberi manfaat ya, kitab ini ya, semoga bisa terrealisasi, dan dengan izin Allah ya, tentu doanya terkabul gitu ya, karena kitab ini banyak dipelajari oleh kaum muslimin, banyak yang mengambil manfaat. Wa yazilu alaina al-manna, dan juga membalas ya pada kami dengan anugerah, bitaufik, dengan taufik li shawab ya, memberikan taufik kepada kebenaran, wasidki, dan kejujuran ya, sama ya, kebenaran, wal hidayah wal istiqomah ala sabil rusdi wal haqqi bimannihi wa fadlihi, istiqomah di atas jalan petunjuk dan kebenaran ya, dengan anugerah dan karunia-Nya, bimannihi wa fadlihi ya. Jadi dari paragraf ini ya, kita bisa mengetahui apa ya yang melatar belakangi penulisan kitab ini gitu ya, ini gambarannya. Ya, nah ini sudah mulai masuk ke isinya ya, tapi ini sangat bagus sekali. Di awal beliau menyebutkan tentang prinsip dasar ya, prinsip dasar tentang akidah Ahlussunnah ya, atau akidah salaf. Ya, makanya kan beliau namakan kitab ini dengan kitab akidah salaf gitu ya. Dan juga ashabil hadis. Ya, ashabil hadis ini nama lain dari sunnah ya, hadis itu adalah sunnah. Ya, karena orang-orang yang berpegang kepada akidah salaf ini adalah orang-orang yang berpegang kepada hadis, ya paham ya kepada hadis-hadis, berpaku kepada sunnah. Ya, untuk membedakan nanti dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tentu penyebabnya adalah mereka tidak betul-betul menguasai,
memahami ya lalu berpegang teguh kepada hadis ini, pada kitab dan sunnah ini. Gitu. Bahkan menjadikan akal mereka itu untuk apa namanya? Menjadi hakim bagi kitab dan sunnah itu. Padahal harusnya ya nas-nas wahyu ini lebih didahulukan ya daripada akal. Nah, bismillah, siapa yang mau baca? Ke siapa? Prinsip dasarnya ini ya. Pak Umar ada nggak? Izin ya. Amirul Mukminin. Ada. Abdul Rafiq ya. Ada tat. Ya kan. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ngaqidatu ashabul hadisi. Ashabi ya, belum ilaih ashabil hadis. Ngaqidatu ashabil hadisi. Hamlatul haqi. Hamalatil. Hamalatil haqi. Litablighi lil haq. Lil khalqi. Ya. Fi sifatillah. Qultu wabillahi taufiqi. Inna ashabal hadis. Wabillahi taufiqu. Inna ashabal hadisi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnati hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum yashhadunallaha ta'ala Syahaduna lillahi. bilwah Ya. Baik, terputus ya? Sinyalnya mungkin ya. Nah, jadi ini di apa namanya pasal ini di pembahasan awal memuat prinsip-prinsip penting ya dalam akidah Ahlussunnah ya atau salaf. Akidah itu ashabil hadis, ya ashabil hadis itu adalah hamalatil haqi. Itu para pembawa kebenaran. Litablighihi ya untuk menyampaikannya lil khalqi kepada makhluk, maksudnya kepada manusia, fi sifatillahi tentang sifat Allah. Ya, jadi memang pembahasan yang terbesar, cukup besar di zaman, khususnya di zaman tabi'in ya, salaf itu tentang sifat-sifat Allah ya, karena memang banyak sekali kelompok-kelompok menyimpang dalam hal ini. Ya, maka mereka tampil ya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya ya akidah sunnah itu dalam sifat-sifat Allah itu. Karena memang kenapa ini menjadi pembahasan yang cukup penting ya, karena memang berkaitan dengan Allah ya, iman kepada Allah rukun iman yang pertama ya, dan tentu ini adalah pembahasan yang paling utama, paling mulia dibanding dengan yang lainnya ya tentang sifat-sifat Allah ini. Walaupun tentu kita tidak menafikan di bidang-bidang yang lain ya, karena akidah itu kan intinya adalah membahas tentang 6 rukun iman. Jadi 6 rukun iman itu harus dipelajari semuanya, dan di masing-masing rukunnya juga tentu ada ya penyimpangan-penyimpangannya. Dalam masalah takdir misalnya juga sudah muncul di awal-awal di zaman salaf. Begitu.
Nah, bagaimana prinsip akidah di dalam sifat-sifat Allah ini? Kul tuh aku katakan ya, kata penulis, wabillahi taufik ya, dan dari Allah lah ya, atau dengan maksudnya bersama Allah lah taufik itu. Jadi Allah yang memberikan taufik, hidayah taufik tadi itu. In ashabal hadis al mutamassikin bil kitab wa sunnati. Sesungguhnya ashabul hadis itu ya, ashabul hadis itu ya berpegang teguh kepada hadis, kepada sunnah, baik itu salaf ya, yang 3 generasi awal tadi ya, ataupun yang menempuh jalan mereka ya pada zaman setelahnya. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kitab di sini maksudnya Al-Quran. Hafidhullah ahya'ahum. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka. Warahima amwatahum. Dan memberi rahmat kepada orang yang meninggal di antara mereka. Ya, yashhaduna lillah, mereka bersaksi untuk Allah Ta'ala bil wahdaniyah, dengan keesaan. Ini sebagaimana dalam syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, tauhid. Jadi meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan ya, yang layak disembah. Dalam semua seginya ya, baik itu dalam zatnya ya, sifatnya, perbuatannya ya, termasuk juga dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya, esanya itu. Dan ini jelas ya, sebagaimana di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Wali rasuli birri sallallahu alaihi wasallam birisalati wan nubuwati, dan untuk rasul dengan, jadi bersaksi untuk rasul dengan kerasulan dan kenabian. Ini syahadat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini pokoknya ya, syahadat, 2 kalimat syahadat ini. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Ya, dan mereka mengenal Rabb mereka azza wa jalla dengan sifat-sifatnya ya, yang diucapkan ya, sifat-sifat itu oleh wahyunya ya, dan kitab yang dia turunkan. Tanzil itu kan maksudnya, tanzil ini kan masdar ya, dari nazzala yunazzilu ya, tapi maksudnya adalah isim maf'ul, munazzal. Jadi yang diturunkannya, yaitu Al-Quran yang diturunkannya. Ya, jadi memang ini kewajiban pertama ya, bagi setiap muslim untuk mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu dengan apa ya? Dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dalam kitab dan sunnah ya, dan kita hanya berpaku ke situ gitu ya, karena tidak ada yang tahu ya tentang Allah itu ya kecuali Allah sendiri ya. Makanya pembahasan tentang asma wa sifat ini ya, ini adalah hal yang tauqifi ya, berpaku kepada nas. Tidak bisa kita menetapkan ya asma wa sifat ini selain yang ada di dalam nas. Makanya sebetulnya tidak bisa kemudian menetapkannya dengan akal. Ya, walaupun akal itu hanya berfungsi untuk memahami ya apa yang ada di nas itu, dan pemahaman kita ya jangan keluar dari nas. Jangan melampaui nas. Makanya banyak ya dari para ulama itu ya mengingatkan ya, la tajawazu, jangan melampaui ya apa yang terdapat di dalam nas itu. Ya, la tajawazul Qur'an wal hadis. Au syahidalahu biha Rasulullah SAW, ya, atau yang disaksikan ya oleh Rasulullah SAW ala ma waradatul ahbaru sihabihi, terhadap apa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Khobar di sini maksudnya hadis.
Wa naqalatul udul asiqat anu dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil ya siqat terpercaya amanah baik itu mutawatir ataupun ahad. Ya, karena hadis yang ahad itu selama dia sahih, yang tentu sahih itu kan diriwayatkan oleh adil ya siqah. Ya, nah itu bisa diterima. Terus dalam akidah ini nanti yang membedakan antara akidah Ahlussunnah salaf dengan yang lainnya. Ya, kalau akidah Ahlussunnah salaf menerima hadis-hadis yang ahad ya selama itu sahih diriwayatkan oleh perorangan begitu ya. Karena banyak sekali hadis-hadis ini diriwayatkan dengan secara ahad itu perorangan tidak secara mutawatir. Mutawatir sangat sedikit sekali. Ya, kalau kemudian hadis ahad perorangan ditolak, maka ya banyak sekali ajaran Islam yang terbengkalai. Ya, jadi hadis ahad itu diterima baik itu dalam hal akidah, dalam hal amal ya fikih tanpa dibeda-bedakan. Gitu ya. Wa yusbituna lahu jalalu dan menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ma asbatahu li nafsihi fi kitabi. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan di atas lisan rasulnya dalam kitab dan sunnah. Wala ya'taqiduna tasbihan li sifati bi sifati khalqi dan juga tidak meyakini adanya tasbih ya menyerupakan ya untuk sifat-sifatnya itu dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, jadi inti dari akidah sunnah atau salaf dalam sifat Allah itu adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan menetapkannya itu tentu tidak dengan menyerupakan dengan makhluk, tidak dengan tasbih. Nah, ini menunjukkan apa yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah, ya itu tidak menunjukkan tasbih. Jadi adanya tasbih ini adalah tidak sebatas menetapkan apa yang ada dalam nas. Jadi ada tambahan, menetapkan dengan ada tambahan. Gitu. Ya. Karena tidak mungkin gitu ya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam nas-nas tetapi yang dikandung di dalam nas itu adalah tasbih. Tasbih itu kan adalah kebatilan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak mungkin ya yang berisi di dalam nas Quran dan Sunnah itu mengandung kebatilan. Ya, tidak mungkin. Jadi adanya tasbih itu ya adalah tambahan melebihi menetapkan apa yang di dalam nas. Nah, ini yang saya kira agak kurang bisa dipahami ya oleh sebagian orang, sebagian kelompok. Nah, maka di sini beliau memberikan contoh fayaqulun, mereka mengatakan inna khalaqa adama biyadihi. Ya, sungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, itu kama naso subhanahu wa alaihi fi qauli azza min qail, sebagaimana yang dinaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya iblis ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, jadi Allah mensifati dirinya ya dengan tangan. Ini adalah kita tetapkan apa adanya. Mengisbat apa adanya. Nah, jadi mengisbat adanya yad bagi Allah karena Allah bahkan ini sangat banyak sekali nas-nas ini ya tanpa kemudian ini nanti dijelaskan berikutnya tidak boleh dirubah maknanya dialihkan ditakwilkan ya kepada makna nikmat atau kekuatan seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah ya. Jadi menetapkan ya Allah memiliki yad ya sebagaimana dalam nas itu bukan tasbih.
Ya, tasbih itu kalau mengatakan yadun kayadin. Ya, tangan Allah seperti tangan yang lain. Ya, kalau sudah menggunakan seperti, nah itu baru tasbih. Nah, jadi harus membedakan ya antara mengisbat ya dengan tasbih. Mengisbat apa yang di dalam nas bukan tidak berarti otomatis tasbih. Ya, nah ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Sobuni, dan ini kalau kita baca di kitab-kitab para ulama yang berpegang kepada akidah salaf atau asariyah, ya kita akan temukan sama, penetapan mereka sama. Ya, dalam berbagai kitab itu. Sehingga ini disepakati bahkan menjadi ijma. Ya, menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan tanpa membeda-bedakan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Ya, kalaupun kemudian kita menyebutkan klasifikasi ya kategori, ya itu hanya kategorisasi saja. Ya, tetapi secara tabiatnya ya dalam hal penetapannya semua sama, tidak dibeda-bedakan. Begitu. Ya, nah barangkali ini untuk permulaan ya, ini belum selesai. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita kuasai ya berkenaan dengan sifat-sifat Allah itu agar kita lebih paham ya, dan tentu ya terhindar dari apa namanya kekeliruan-kekeliruan atau penyimpangan yang sudah dilakukan ya oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian juga Musyabihah, ya itu terhindar dari itu semua. Ya akidah salaf, akidah sunnah itu terhindar dari itu semua. Ya sebagaimana nanti akan disebutkan di akhir ya, Allah memberikan karunia ya kepada orang-orang yang berpegang teguh ini apa keselamatan ya nanti di akhir itu ya. Sampai di situ dulu ya barangkali untuk malam hari ini. Masih ada 15 menit kalau ada yang bertanya ya atau diskusikan pembahasan kita di awal ini. Silahkan dikembalikan kepada MC ya. Ya, Supri, betul. Nah, untuk bertanya, insya Allah nanti langsung dijawab oleh Ustadz. Assalamualaikum, boleh bertanya? Ya, waalaikumsalam. Betul. Ustaz, Anda ini masih belum paham batasan menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa musyabbihah, Ya. mutasyabih pada apa yang sifat dari makhluk. Kayak tadi ya biadai dengan tangan. Ya. Karena kita ini sebagai manusia ya ketika mendengar tangan pasti kita sudah terpikir, bayangan logika kita tuh, oh ya ini tangan yang, karena itu keterbatasan kita. Nah, menetapkan istilahnya mensucikan sifat Allah, karena kita juga nggak mau mujassim seperti karena tetap laisa kamitslihi syai'un. Ini yang saya tuh masih, karena saya juga khawatir gitu, takut salah juga karena Ya, ya. namanya akal pasti visualnya membayangin ke situ. Itu satu. Terus kalau ada yang mengartikan sebagai kekuasaan atau itu juga nggak ada landasannya ya Ustadz ya. Maksudnya memang nggak bisa diartikan selain dari uh, Ya, betul. ya, itu Ustadz. Oke. Yang pertama apa namanya sering terlintas ya di pikiran kita yang menentangani organ ya seperti yang ada pada manusia, pada makhluk begitu ya. Nah, munculnya anggapan-anggapan seperti itu bukan berarti kemudian menjadikan kita tidak menetapkan ya apa yang ada di dalam nas. Ya makanya para ulama Athariyah, ulama salaf memberikan solusi
Ya, jadi ketika muncul anggapan itu, ya maka hilangkanlah anggapannya. Ya, jadi ketika muncul itu kan hanya anggapan dari kita saja, akal manusia yang terbatas ini. Ya, jangan sampai akal kita yang terbatas malah kemudian apa namanya merubah nas itu gitu ya karena akal kita tidak memahami. Ya, jadi yang kita hilangkan itu adalah anggapan ya. Makanya nanti ada eh, apa namanya prinsip tidak boleh takyib. Ya, takyib itu artinya memikirkan bagaimananya. Ya, membayangkan ya. Nah, sebetulnya dengan tidak takyib ini sudah menutup. Ya, jadi ketika disebut di sini yad ya, tangan Allah ya sudah. Ya, kita berhenti di situ. Tidak boleh membayangkan. Ya, tidak boleh membayangkan karena dari membayangkan itu sebetulnya takyib ini menjadi pintu. Pintu baik kemudian menjadi mu'attilah ya, mentaktil, menolak itu Mu'tazilah dan Jahmiyah ini ya mereka menolak sifat-sifat ini ya karena memang tadi kalau ditetapkan oh berarti ini kan udah kayak makhluk begitu, organ dan sebagainya. Karena memang dimulai dari membayangkan tadi. Begitu juga yang musyabihah dimulai dari dengan takyib tadi. Nah, makanya kita tidak boleh mentakib. Ya, nah, tapi apakah kita menetapkan ya tangan Allah? Apakah dipahami? Nah, pemahaman kita sangat terbatas. Ya, kita tidak tahu hakikat wujudnya. Ya, pemahaman kita itu hanya kemudian dengan yadullah itu bisa ada sifat-sifat yang yang Allah sebutkan secara khusus ya dengan tangan Allah itu Allah menciptakan Adam, mimma khalaqtu biyadaya berarti itu ada keistimewaan bagi Adam yang tidak ada pada yang lain. Ya ada maka ada disebutkan ya dalam hadis beberapa hal yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Ya artinya kan kalau diartikan kekuasaan itu apa bedanya dengan yang lain? Ya ada menciptakan Adam, menanam surga kan begitu. Gorosa jannah ya surga Aden itu menulis Taurat gitu ya, ada ya beberapa dalam dalam nas-nas itu eh, apa namanya jadi dari tangan Allah itu kita memahami ya apa dalam nas itu dan yang lebih penting yang lebih intinya adalah apa dampaknya bagi kita ya asar yang ditimbulkan dari nas itu ya kita jadi lebih menyadari ya akan kekuasaan Allah ya dengan menetapkan yad itu dalam nas-nas itu. Jadi pikiran kita itu ketika nas-nas itu kan lebih tertuju kepada apa sih pesan Allah untuk kita. Ya, pesan Allah untuk bukan mikirin yadnya itu sendiri. Yadnya sudah kita terima yad saja begitu, tangan saja sudah. Dan yang jelas dia berbeda dengan yang ada pada makhluk. Jangan dibayangkan aja begitu. Kita terima apa sajanya. Ketika kita terima ya artinya kita pahami, ya bisa kita terjemahkan ya karena memang tujuan dari Allah menurunkan wahyu ini kan adalah untuk memberi hidayah. Bagaimana bisa memberi hidayah kalau tidak dipahami? Ya, jadi yang tidak boleh itu membayangkan tadi itu. Nah, kalau muncul anggapan yang dihilangkan itu anggapannya. Ya, dan makna zohir yang terkandung dalam nas itu zohir yang asli yang ada di dalam nas ya yang sebenarnya itu tidak mengandung penyerupaan dengan makhluk ya yang mengandung penyerupaan dengan makhluk itu hanya dari pikiran manusia saja sebetulnya ya nah ini juga banyak ya orang-orang yang terpengaruh oleh Mu'tazilah Jahmiyah ya ilmu kalam ini menganggap zohirnya itu otomatis serupa dengan makhluk ya berarti nas ini secara zohirnya mengandung kebatilan, nah, itu tidak mungkin.
Ya, tidak mungkin. Nah, makanya di sini jelas tidak boleh apa namanya mengarahkan ini, merubah, tahrif. Istilahnya juga tahrif dari aslinya, ya, yang mereka istilahkan dengan istilah takwil. Makanya di sini tidak menggunakan istilah takwil, karena takwil itu sebetulnya halus, bahasanya halus. Makanya dalam hal fikih, dalam hal ini kan bisa diterima. Ya, takwil yang digunakan untuk dalam hal sifat Allah ini hakikatnya tahrif, merubah, yaitu misalnya mengarahkan yadain kepada nikmatain atau kuwatain, dua nikmat, dua kekuatan. Nah, ini ditolak oleh salaf. Tidak ada salaf mentakwil seperti ini. Ya, yaitu tahrifnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Gitu. Ya, makanya apa namanya dari karangan Asy'ariyah juga terpengaruh dengan hal ini. Walaupun pengaruhnya beragam. Kalau Asy'ariyah mutaqaddimin awal, tentu mereka tidak mentakwil yad ini, tidak. Ya, seperti misalnya Abu Hasan Asy'ari dalam kitab beliau, ya, ulama Asy'ariyah mutaqaddimin, itu mereka menetapkan sifat-sifat khobariyah seperti yad, wajah, ya, Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah dan kitab yang lainnya juga, kemudian juga Baqillani bahkan. Nah, di Asy'ariyah Mutaakhirin itu baru mereka mentawil. Karena kalau Mutaqaddim itu tidak mentawil yang Khobariyah ini. Nah, tentu di situ ada pengaruh dari Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Begitu. Jadi berpaku saja pada nas. Nas bilang seperti itu, sudah. Ya, kita terima sebatas apa yang ada dalam nas dan memahami makna juga, tidak lebih. Makanya perlu kita mengetahui banyak nas yang berkaitan dengan ini. Dalam hal sifatnya ini sangat cukup banyak sekali nas-nas ini. Ya, apa namanya, kaitan-kaitannya gitu. Dan itu menunjukkan kaitan-kaitan dengan sifatnya ini, misalnya menunjukkan bahwa ya itu bisa difahami, ya, gitu. Sebatas tadi, ya, dampak dari sifat yad itu bukan berarti mengetahui hakikatnya, tidak. Ya, kalau hakikat, ya, wujudnya seperti apa itu tidak tahu, dan semua itu konsisten dalam semua sifat Allah. Ya, makanya akidah Ahlussunnah ini dalam semua sifat Allah itu konsisten. Ya, menetapkan, ya, sebagaimana yang dikandung di dalam nas. Ya, tidak memikirkan bagaimananya, takyif, tidak mentasbih, tidak juga mentakwil, semua sifat Allah konsisten. Ya, nah kalau yang keliru kan, mereka tidak konsisten dalam satu sifat, mereka tetapkan. Sifat lain ditakwil, dirubah kemana yang lain. Jadi tidak konsisten. Nah, kalau Ahlussunnah konsisten untuk semua sifat-sifat Allah. Begitu, ya, Allah alam. Silahkan, barangkali. Ya, lupa disebutkan nama dan asal daerahnya, ya, Iwan. Abdi Jayati Bogor. Sudah ada sih di grup, ya, ini. Daerah-daerah. Ya. Pendapat saya mah sesuatu yang menciptakan yang diciptakan akan sama. Yang orang bikin motor nggak mungkin motor sama dengan yang bikin. Gitu aja prinsipnya, Ya, Pak. iya, logikanya bisa seperti itu. Iya, Ya, dan nggak berbeda, mungkin. ya, tentu. Pasti beda. Yang menciptakan pasti beda. Nggak mungkin itu. Ya. Hanya saya hanya kadang-kadang begitu. Orang Ya. bikin motor nggak mungkin sama yang bikinnya. Dimensinya lain soalnya. Kalau sama masuk. Dan hanya pendapat saya begitu. Gitu, Ustaz. Ya, dengan mengetahui ini, apa namanya, kita jangan mudah menuduh orang kemudian tasbih atau tadzi, gitu, ya. Karena prinsipnya, ya, kita harus berpegang kepada apa yang ada dalam nas.
Ya, kita banyak kuasai nas-nas itu, Quran, hadis-hadis. Ya, termasuk juga mempelajari bahasa Arab ya, ilmu syarah bahasa Arab. Ya, tidak keluar dari itu karena nas-nas Quran hadis ini dipahaminya tidak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, orang-orang yang mentakwil sifat Allah ini mereka banyak keluar dari kaidah bahasa Arab. Ya, misalnya ya banyaklah kerancuan-kerancuan misalnya ada diarahkan kepada nikmatain kuatain itu kan ada ketentuannya dalam bahasa itu nggak sembarangan. Ya, misalnya memang bisa ya dia gunakan untuk majas. Tapi yang bagaimana dulu kalimatnya? Ya, kalau dengan bentuk musanna seperti ini biada ya dia nggak mungkin dalam kaidah bahasa Arab itu ya diarahkan kepada makna majas. Begitu. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu silakan pelajari ya, dalami dari sisi kaidah bahasa Arabnya, dari sisi nas-nas, asar-asar. Kita terima apa adanya dan tadi berhati-hati untuk tidak melebihi, tidak melampaui nas. Jadi pemahaman kita itu ya sebatas yang dipahami dari nas saja. Nah, orang-orang yang melakukan tasbih, tadsim itu melebihi nas. Ya, jadi kita harus lihat orang itu berpaku pada nas atau memang ada lebihnya dari nas itu. Ya, dan berpaku pada nas itu juga bukan berarti mereka tidak menafsirkan, tidak memberi penjelasan ya dengan kosakata yang lain, dengan syarah penjelasan. Mereka mensyarah. Nah, mensyarah ini memperjelas atau menafsirkan ini bagian dari ikhbar ya, bukan bagian dari penetapan nama ya. Makanya kita harus banyak membaca kitab para salaf ini ya, walaupun mungkin ya masih ada yang misalnya terpengaruh dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah ya. Ya kita membandingkan saja. Ya lebih bagus kita membuka wawasan, membaca banyak ya, kita membandingkan. Ya tinggal kita mana yang akan kita lebih ikuti. Ya jadi banyak mengenal kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ini, ya pahami dengan baik gitu ya. Lalu apa yang menjadi perdebatan mereka ya kemudian tinggal kita memilih mana yang lebih selamat ya menurut kita. Begitu. Kalau misalnya kalau dilihat dari para ulama al Asy'ariyah Maturidiyah, mereka menafsirkan tidak sesuai dengan kalimatnya. Itu mungkin jadi kehati-hatian supaya tidak ada yang beranggapan ataupun supaya tidak ada anggapan mujassimah. Itu gimana? Ya itu tadi supaya terhindar dari tadsim, tasbih. Kita menetapkan apa adanya dalam nas, tidak lebih dari itu. Tidak membayangkan, itu sudah cukup solusi yang tepatnya seperti itu. Ya, makanya di Asy'ariyah juga sebetulnya pada akhirnya kan orang-orang yang kemudian sibuk dengan takwil ya, dari mulai Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali, kemudian Bahruddin Ar-Razi, pada akhirnya mereka lelah dengan takwil. Ya, coba Al-Juwaini dalam kitab Nizamiyahnya. Ya, kemudian Al-Ghazali dalam kitab Ilzamul Awamnya. Imam Ghazali maksudnya. Ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ilzamul Awam, Ilmil Kalam. Ya, kemudian Bahruddin Ar-Razi juga. Pada akhirnya mereka meninggalkan takwil itu lelah dan kemudian aku mengikuti salaf. Ya, jadi orang-orang yang para ulama yang mereka itu sudah
sampailah misalnya Fahri Ar-Razi itu sampai puncak takwil itu. Pada akhirnya mereka lelah kok semua nas-nas sifat ini ditakwil semua. Dan apa yang menguatkan dalil yang menguatkan takwil mereka itu? Ya tidak ada dari nas-nas langsung itu nggak ada. Pada akhirnya kan mereka berputar akal mereka, otak mereka itu. Ya, nah para ahli takwil pada akhirnya lelah, itu bisa dibaca ya teknik mereka itu. Ya, nah mereka kemudian mengatakan lebih mengikuti kepada salaf. Nah, tetapi kemudian karena memang apa namanya sudah banyak mereka mengetahui kaidah-kaidah usul-usul ya dalam ilmu kalam ya, pengaruh-pengaruh itu tetap ada ya. Mereka belum kemudian sampai memahami sesuai dengan makna zahir, karena tadi makna zahir itu dianggap tasbih ya, sehingga hanya berhenti pada tafsir makna ya. Tafsir makna ini masih kurang sebetulnya ya, masih kurang karena beranggapan makna zahirnya pasti tasbih, itu masih menggunakan pokok-pokok ya kalam gitu, bahwa zahir itu kalau ditetapkan ya apa namanya menunjukkan kepada keserupaan dengan makhluk ya, dalil tansim, dalil hudus dan sebagainya ya. Itu kan sebetulnya kalau kita mau telusuri asal usulnya ya adalah warisan dari Jahmiyah Mu'tazilah ini ya. Dalil hudus, dalil tansim ya, dalil tarkib tersusun dari bagian-bagian. Ya, kalau mau konsisten dengan dalil itu harusnya seperti Mu'tazilah yang menafikan semua sifat. Karena kalau sifat Allah ditetapkan berarti terdiri dari bagian-bagian, itu bertentangan dengan esa, dengan ketauhidan. Maka Allah tidak memiliki sifat-sifat yang merupakan bagian-bagian itu, dalil tarkib. Ya, nah ini kan diterapkan pada kalau Allah punya tangan, wajah, berarti tarkib tersusun dari bagian-bagian. Ini kan dalil tarkib ini adalah dalil yang digunakan oleh Mu'tazilah itu untuk menafikan sifat. Nah, kalau dalil itu konsisten digunakan, ya harusnya seperti Mu'tazilah diterapkan kepada semua sifat. Ya, nah ahlu sunnah tidak menggunakan dalil itu. Ya, jadi ahlu sunnah tidak menggunakan dalil itu. Ya, makanya ketika sudah sampai di tafsir makna ya tinggal selangkah lagi sebetulnya, ya sudah isbat saja apa yang ada di dalam nas. Ya, dan jangan melampaui. Nah, kalau melampaui berarti kepada takyib, tasbih, takwil, ya sudah isbat saja, isbat ma'asbat Allah wa Rasulullah, udah cukup segitu aja sebetulnya. Ya, akidah dalam sifat Allah itu. Ya. Kalau tafwid makna ya maknanya nggak bisa dipahami, itu belum mengisbat. Ya, karena bertentangan dengan tujuan Allah menurunkan nas untuk bisa difahami, memberikan petunjuk, memberikan dampak. Bagaimana ayat-ayat sifat ini memberikan dampak kepada orang kalau tidak dipahami? Oh, kami paham dari mana ijmali global. Tidak mungkin bisa dipahami mana ijmali ya kalau tanpa dipahami makna perkataannya. Ya, pada akhirnya orang yang mengklaim tafwid makna paham makna ijmali sebetulnya berangkat dari takwil juga. Dia mentakwilkan apa yad itu misalnya dengan kekuasaan. Ya, nah sedangkan salaf ya, salaf itu mereka berangkat dari memahami ya sudah iya tadi sebagai sifat hakiki bagi Allah. Nah, cuman dari sifat yad itu dampaknya ya tentu menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, dampaknya itu atau yad bal yadahu mabsutatan terbentang memberi ya yang tidak ada henti-hentinya. Nah, itu kan bisa memahami ayat itu kan harus paham yad itu apa. Nggak mungkin makna globalnya bisa dipahami tanpa tahu perkata itu. Ya,
Jadi sebetulnya mudah ya memahami akidah ini. Jadi jangan takut memahami nas ya apa adanya yang terkandung di dalamnya ya. Jangan takut kemudian terjerumus kepada penyimpangan ya. Karena penyimpangan itu tidak ada lain adalah melampaui nas. Itu aja sebetulnya. Ya, orang yang berpaku kepada nas tidak akan menyimpang. Karena bagaimana mungkin ya nas Al-Quran, Sunnah menjadikan orang jadi sesat. Justru kan Rasulullah jelas berpegang teguhlah gitu kan kepada Al-Quran dan Sunnah kan taraktu fikum amrayni tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab wa sunnah Rasul. Begitu. Bagaimana kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah tidak akan sesat? Ya, kemudian kita khawatir kalau memahami nas apa adanya takut menyimpang. Nah, ini kan menyalahi hadis Nabi tadi. Begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu ya untuk ini. Oh, Ya, gitu. kita tutup dengan doa. Firman. Makasih Ustaz. Subhanakallah warahmatullahi. Karena di minggu depan dilanjut. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullahu khairan katsiran.